Darren melotot dengan nadi yang tercetak jelas di leher. Kedatangan Gavendra berhasil menarik abis kesabaran pria itu dalam sekejap. Gavendra maju dan langsung menarik paksa kerah baju laki-laki di samping Bella. Darren berdiri, sedikit terhuyung karena perlakuan laki-laki itu di tubuhnya. "Ayo kita keluar dan selesaikan secara laki-laki," tantang pria bersetelan navy di depannya. Darren memicingkan mata, dan menahan tangan Gavendra setelah kesadaran berhasil diraihnya. Dia menepis tangan pria itu, lalu mengibas area kerah bajunya yang tadi sempat dipegangi Gavendra. Gerakannya mirip seperti orang yang baru saja ketumpahan sesuatu yang menjijikkan. "Cek, kenapa harus di luar? Langsung saja kita selesaikan di sini." Darren tak terlihat takut sedikit pun. Dia malah dengan berani maju dan mendaratkan satu pukulan lebih dulu ke arah wajah Gavendra. Seketika laki-laki di hadapannya itu terpental dan tubuhnya langsung jatuh mencium dinginnya lantai ruang perawatan. Gavendra memegangi sudut bibirnya sendiri, sedikit luka gores mampu menimbulkan bercak merah di sana. Dia mengangkat wajah dan tersenyum sinis ke arah Darren. "Selain Ashole, ternyata kau juga sangat tidak tahu diri Tuan Alonso." Seringai mengejek muncul dan setelah dia berdiri di hadapan Darren, Gavendra langsung membalas pukulan tadi. Darren terjengkang dan tubuhnya jatuh tepat di samping ranjang Bella. Bella yang sudah panik luar biasa, terus berteriak pada dua lelaki itu untuk menghentikan aksi gila mereka. Jangan sampai ada yang terluka parah karena pertengkaran yang Bella sendiri tidak tahu apa penyebabnya. "Kenapa kalian tiba-tiba ribut? Tolong hentikan semua ini. Tetap di tempatmu, Bella." Kedua lelaki itu memberi peringatan secara serentak. Bella mematung tegang. Dia meremas ujung selimutnya dengan perasaan was-was. Apalagi saat Darren kembali berdiri menegakkan tubuhnya. Dia kembali menyerang Gavendra dan kali ini baku hantam pun tak dapat terelakkan lagi. Melihat keadaan di ruangannya menjadi sangat kacau, Bella menangis histeris. Apalagi ketika Gavendra berhasil memberi satu pukulan keras pada luka di bahu Darren. Cairan merah kembali mengalir di balik kemeja hitam yang membalut tubuh sempurna pria itu. Cairan itu menetes keluar di sela lengan berotot Darren. "Ash!" Darren sempat mengerang, apalagi saat lukanya sengaja ditekan Gavendra menggunakan siku. "Cukup, hentikan. Kalian berdua keterlaluan, ini rumah sakit." Teriakan Bella tadi gubris, keduanya seolah asyik dengan kesibukannya sendiri. Para perawat akhirnya datang setelah mendengar keributan di dalam ruang perawatan VIP itu. Mereka langsung berhamburan ke dalam dan membantu melerai dua orang yang sedang kerasukan. Damian mengangkat tubuh Darren yang sudah babak belur. Begitupun dengan Gavendra, wajahnya tak kalah dipenuhi lebam di semua sisi. Mereka masih saling tatap dengan penuh kemarahan. "Lepas dam. Laki-laki sialan itu sudah menyembunyikan Bella dariku." Teriakan keras Darren membuat semuanya mematung. Ujung kanan bibir Gavendra berkedut tipis. "Kau memang pantas dijauhi. Laki-laki sepertimu tidak berhak kembali setelah membuat Bella sangat menderita." "Tuan-tuan, ini rumah sakit. Kalian akan kami laporkan ke pihak berwajib karena telah membuat keributan di sini. Jika kalian tidak mau itu terjadi, lebih baik kalian cepat keluar dari sini dan selesaikan urusan kalian secara baik-baik." Perawat yang sedang memegangi tubuh Gavendra akhirnya ikut bersuara. Kedua laki-laki itu masih sama-sama diliputi ketegangan yang tak mencair sedikit pun. Gavendra enggan beranjak, begitupun dengan Darren. Mereka sama-sama merasa berhak berada di ruangan itu. "Aku akan di sini, aku akan menemanimu Bella." Gavendra akhirnya membawa tatapannya pada Bella yang masih menangis di atas ranjang. "Tidak, aku yang akan menemaninya." Tolak Darren telak. Gavendra mendesis berang. "Kau tidak berhak berada di dekatnya. Kalian berdua harus pergi, biarkan aku sendiri saja di sini," pinta Bella akhirnya.
Dia berteriak saking jengkelnya melihat keduanya terus saja adu mulut di depannya. Tapi Bella. Darren menepis tangan Damian yang sedang memeganginya, dia mencoba berjalan mendekat ke arah ranjang. Bella sempat menatap ke arah bahu Darren, luka pria itu sepertinya kembali terbuka karena pertengkarannya dengan Gavendra. Bisa Bella lihat cairan merah segar itu masih menetes jatuh hingga memenuhi lantai di sekitar kaki Darren. Pergilah, aku ingin sendiri saat ini, aku mohon. Bella memalingkan wajahnya saat mengatakan semua itu. Darren menghela napas, kemudian memilih menurunkan egonya dan menuruti permintaan Bella kali ini. Keduanya dibawa keluar, mereka sama-sama tak bisa bertemu Bella dalam waktu yang tidak ditentukan. Ini semua gara-gara kau, seandainya kau tak membawa kabur Bella dari London, mungkin keadaannya tidak akan serunyam ini. Darren rasanya ingin melepas satu pelurunya ke kepala Gavendra saat itu juga. Gavendra yang berdiri di dekatnya tersenyum sinis dan terlihat tak takut sedikit pun. Mereka berdua sedang berada di basement rumah sakit karena pihak rumah sakit sudah mengusir keduanya tadi. Kau memang pantas mendapatkan itu. Kau sudah menghancurkan hidup Bella, dan aku hanya berusaha menyelamatkannya dari pria sepertimu. Damian panik saat Darren kembali tersulut. Dia meringsek maju dan mendorong tubuh Gavendra hingga membentur bumper mobil di belakangnya. Bukannya takut, Gavendra justru kelihatannya sangat menikmati kemarahan di wajah Darren. Dia senang, akhirnya dia bisa mengatai pria itu setelah sekian lama. Gavendra memendamnya saja di dalam hati. Kau tidak berhak mencampuri urusanku dengan Bella. Beraninya kau memalsukan kematiannya dulu. Satu pukulan kembali didapat Gavendra di rahang kanannya. Gavendra sempat jatuh, tapi dia masih kuat berdiri dan mencoba melawan kembali pria di hadapannya. Aku berhak, karena Bella sendiri yang meminta pertolonganku waktu itu. Dia terlalu sakit jika harus tinggal lebih lama di kota London. Kau dan segala perlakuan burukmu menjadi kenangan buruk yang ingin Bella singkirkan. Apa kau tidak sadar Bella sudah tidak ingin bersamamu? Heh. Diam. Kemarahan Darren membuncah. Gavendra bisa tiada andai tak ada Damian di situ. Darren benar-benar melampiaskan sisa tenaganya untuk memukuli Gavendra. Aku akan memberi pelajaran padamu karena telah berani mengganggu wilayah teritoriku. Gigi Darren saling bergemeletuk menimbulkan suara ngilu bagi siapapun yang mendengarnya. Hentikan Tuan, Anda bisa membuatnya tiada. Pekik Damian tak tega melihat kondisi Gavendra yang sudah tak karuan. Memang itu yang aku mau. Tapi Nona Bella akan membenci Anda jika itu terjadi, Tuan. Damian terpaksa membawa nama wanita itu untuk menghentikan amukan Darren kali ini. Pria itu akhirnya menarik diri dari atas tubuh Gavendra setelah berhasil menguasai akal sehatnya lagi. Benar, dia tidak mau Bella membencinya lagi. Darren tidak ingin Bella punya alasan untuk menjauhinya lagi. Aku melepaskanmu kali ini, tapi urusanku denganmu belum selesai. Tunjuknya pada Gavendra yang sudah pingsan. Setelah mengatakan itu, Darren pergi membawa langkah dengan terhuyung ke arah mobil, dia memegangi bahunya. Rasa sakit menjalar ke area sekitar pundak. Tapi semua itu belum seberapa, dibanding rasa sakitnya saat melihat Bella tidak ada di sisinya kemarin. Dia tidak akan menyerah atau melepaskan Bella kali ini. Dia milikku Dam, Bella milikku. Darren merebahkan kepalanya di sandaran jok sambil mendesah lirih. Suaranya penuh kesakitan dan luka. Gavendra tidak perlu mengingatkan tentang perbuatannya, karena dia sendiri sebenarnya sesak setiap kali mengingat betapa kejamnya ia dulu pada Bella. Bella dan bayiku adalah milikku. Damian yang baru saja membuka pintu di sebelahnya hanya bisa mengangguk tanpa berani berkomentar apa-apa kali ini. Dia baru saja membantu membawa tubuh Gavendra ke dalam rumah sakit. Lebih baik kita obati luka Tuan dulu. Tuan kehilangan banyak darah, kata Damian sambil membungkukkan tubuhnya ke dalam mobil. Darren tak menyahut, kali ini membiarkan Damian membawanya pergi keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa.
2 hari setelah kejadian keributan itu, Bella akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Gavendra sudah berjalan cepat ke arah ruangannya, berniat membawa wanita itu kembali ke rumah dengan mobilnya. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu begitu dia mendapati Darren juga ternyata sudah ada di sana. Laki-laki itu sedang berdiri tegap di depan ranjang Bella. "Gav." Bella terkejut ketika menyadari kehadiran Gavendra. Wajah Bella menegang kala dua pria itu kembali bersitatap muka. "Jangan ada ribut-ribut lagi, aku mohon." Bella menatap keduanya bergantian. "Aku akan naik taksi saja." Bella berinisiatif. "Tidak, aku akan mengantarmu pulang." Darren sudah ingin merengkuh pundak Bella, tapi Gavendra langsung menarik tubuhnya dari belakang. "Dia akan pulang denganku." Wajah keduanya kembali menegang hebat. "Cukup, jika kalian ribut lagi seperti kemarin. Aku tidak ingin bertemu kalian lagi selamanya. Kalian mengerti?" Ucapan Bella seketika membuat wajah kedua lelaki itu panik. Keduanya tak bisa berkutik setelah mendapat ultimatum seperti itu. Bella akhirnya pulang dengan taksi yang dipesankan Damian. Dia melangkah masuk ke dalam rumahnya dengan langkah yang masih terlihat kesusahan. Bella meninggalkan dua pria di belakangnya yang memandangnya penuh kekhawatiran. "Bella, tolong izinkan aku menginap di sini malam ini. Aku ingin menjagamu Bella," ucap Gavendra akhirnya. Bella menahan tangannya yang hendak mendorong daun pintu. Sudah terhitung 4 bulan Gavendra memilih menyewa rumah lain yang letaknya masih satu daerah dengan tempat tinggal Bella. Semua karena permintaan wanita itu. Bella tidak ingin tinggal serumah dengan Gavendra setelah menolak lamaran laki-laki itu. Bella merasa canggung dan oleh sebab itulah dia meminta Gavendra untuk tinggal terpisah dengan dirinya mulai saat itu. Darren sudah mengepalkan tangannya mendengar permintaan Gavendra yang menurutnya terlalu berani. Tapi jawaban Bella selanjutnya mampu membuat emosinya seketika meluap. "Tidak bisa Gav. Maaf. Aku tidak bisa memberi izin." Darren tersenyum puas. Dia memicingkan mata ke arah Gavendra seolah ingin mengatakan, Dia menolakmu, Bung. Jika kau butuh apapun, kau tahu kan harus menghubungi kemana." Gavendra memilih mengabaikan Darren. Dia menatap lurus punggung Bella. Bella berbalik dan akhirnya mengangguk sambil tersenyum kecil. Gavendra pulang dengan sedikit kekecewaan di dadanya, apalagi saat ia tahu Darren ternyata telah membeli rumah Sylvester si petani yang terkenal garang itu. Entah bagaimana Darren membujuk pria itu untuk menyerahkan rumahnya yang berada persis di sebelah rumah Bella. "Masuklah." Darren akhirnya membuka percakapan, ketika beberapa waktu hanya ada hening di antara keduanya. "Kenapa Tuan tidak pergi?" Bella akhirnya mau menatap matanya. Desiran hebat mengalir di setiap nadi Darren saat iris coklat itu akhirnya mau melihat lagi ke arahnya. "Aku akan pergi setelah memastikan kau masuk." Bella mengatupkan bibirnya, terlihat keraguan untuk melanjutkan pembicaraan. "Baiklah, aku akan masuk ke dalam. Setelah itu pergilah dari sini." Darren memberikan senyum terbaiknya yang kali ini sampai ke hati Bella. Bella menahan langkahnya ketika daun pintu sudah terbuka. "Tuan." Tanpa berbalik, Bella memanggil pria itu lagi. Darren tak menyahut, hanya diam mematung menunggu ucapan Bella. "Terima kasih telah menyelamatkanmu," ucap Bella akhirnya. "Sudah sepatutnya aku melakukan itu." Bella mengangguk, dia ingin melanjutkan langkah, tapi kembali tertahan begitu Darren tiba-tiba memberanikan diri memeluk tubuhnya dari belakang. "1 menit saja Bella, tolong izinkan aku memelukmu dan bayi kita 1 menit saja." Bella mengepalkan tangannya, berusaha tak terpengaruh ketika ia mendengar suara Darren yang bergetar di samping telinganya. Darren hanya diam, namun tak lama setelah tangan lelaki itu mengusap lembut area perutnya. Bella mendengar isak lirih pecah disusul tetesan air yang jatuh membasahi bahunya. "Beri aku kesempatan Bella. Just one time. Aku janji akan menebus semua yang pernah aku renggut dari dirimu."